BPJS Ketenagakerjaan itu punya beberapa program. Salah satunya adalah program PU. PU itu yang Kak didaftarin ya, penerima upah yang ada di perusahaan-perusahaan. Dan ada juga yang namanya BPU Kak. Itu. BPU itu bukan penerima upah. Siapa mereka? Semua orang yang memiliki kegiatan usaha. Tidak harus dalam bentuk pekerjaan yang jelas kelihatan. Misalkan kayak influencer juga boleh, bisa daftar. Semua bisa daftar. Nah, termasuk misalkan pensiunan. Asalkan pensiunan itu punya kegiatan usaha, misalkan pensiunan punya kontrakan rumah misalnya nih. Nah, itu dianggap sebagai orang yang memiliki usaha. Jadi tetap bisa didaftarkan. Nah, manfaatnya apa aja yang program untuk pekerja non formal ini? Yang pertama itu ada santunan meninggal dunia. Santunan meninggal dunia ini, kalau si peserta itu meninggal di bawah 3 bulan kepesertaan, santunannya 10 juta. Jadi baru ikut sebulan, baru ikut 2 bulan, itu kalau meninggal santunannya 10 juta. Nah, santunan ini sama persis dengan yang jenis perusahaan. Sama, semuanya sama, cuma bedanya di persentase doang. Nah, yang pertama tadi ada jaminan kematian. Kalau meninggal seorang peserta di bawah 3 bulan kepesertaan ada santunan 10 juta. Kalau meninggalnya di atas 3 bulan kepesertaan, misalkan dia ikut sudah 4 bulan, sudah 5 bulan, sudah 6 bulan meninggal dunia, santunannya 42 juta. Nah, terus kalau misalkan dia meninggalnya karena kecelakaan yang ada urusannya sama kegiatan usaha dia, misalkan dia didaftarkan sebagai driver ya, pas lagi bawa mobil misalkan dia ketabrakan meninggal dunia, nah santunannya itu besar, 22 juta ditambah 48 dikali penghasilan yang dilaporkan pada saat daftar. Nah, terus selain jaminan kematian itu ada namanya jaminan kecelakaan kerja. Semua kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan orang tersebut, jika terjadi maka biaya di rumah sakitnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itulah yang kerjasama antara BPJS dan rumah sakit ya. Salah satunya rumah sakit mitra keluarga sini. Jadi kalau ada peserta-peserta kami, baik yang BPU maupun yang PU, baik yang mandiri maupun yang perusahaan, jika ada kecelakaan dibawa ke sini bisa langsung terkoneksi dengan kantor BPJS Ketenagakerjaan dan bisa di cover. Dan limitnya tidak terbatas. Tidak ada batasan limit, tidak kayak misalkan asuransi mungkin ada batasannya. Kalau ini sampai sembuh pokoknya, gitu, sesuai indikasi medis. Nah, ada juga yang namanya JHT. Nah, bedanya JHT-nya Kak Caca dengan JHT yang BPU ini, kalau JHT Kak Caca itu 5,7% totalnya dari upah yang dilaporkan. 2%-nya dipotong dari gaji, 3,7%-nya disubsidi dari perusahaan. Nah, kalau yang jenis mandiri ini hanya 2% aja. Jadi total iurannya adalah 1% dari penghasilan untuk jaminan kecelakaan kerja, 2% dari penghasilan yang didaftarkan itu untuk jaminan hari tuanya, dan 6.800 flat untuk jaminan kematiannya. Nah, jadi seperti itu kurang lebih. Nah, selain yang tadi 3 itu ada jaminan tambahan nih. Kayaknya udah nikah belum? Mau nikah? Jangan sama saya ya. Saya udah ada istri saya. Jadi ada jaminan tambahannya. Jaminan tambahannya itu salah satunya adalah jaminan beasiswa. Contoh si peserta udah ikut 3 tahun, bayarnya normal, lancar, terus dia misalkan meninggal dunia, terus ada anak yang masih sekolah, maka anaknya itu bisa mendapatkan jaminan beasiswa dari mulai TK sampai S1. Totalnya 174 juta untuk 2 orang anak. Nah, terus ada juga jaminan namanya pengganti upah. Contoh ada peserta BPJS Ketenagakerjaan kecelakaan masuk rumah sakit mitra, dirawat di dalam rumah sakit mitra berbulan-bulan, akhirnya sembuh. Setelah sembuh, selama dia dirawat itu akan mendapatkan penggantian penghasilan karena kan nggak bisa kerja ya. Nah, penghasilannya itu akan diganti oleh BPJS Ketenagakerjaan. Per bulannya berapa? Sesuai dengan penghasilan yang didaftarkan. Kalian saya tahu nggak iurannya berapa? Murah banget. Minimal 50.000. Kira-kira kalau misalkan seandainya nih Kak Caca bukan pegawai rumah sakit mitra keluarga, mau ikut nggak Kak Caca dengan 50.000 per bulan dengan manfaat yang banyak begitu?
Wah, luar biasa, kasih tepuk tangan. Oke, saya terima kasih, segitu aja ya. Terima kasih ya, mohon maaf mengganggu ya.